Halo, Assalamualaikum. Suaranya Mbak Ayu, Dokter Ayu belum kedengeran. Halo, Doktrina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Halo, Kak dokter. Dokter apa kabar, dok? Alhamdulillah, baik, Mbak. Maaf tadi sedikit trouble. Iya, baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Iya, Baik, dokter, ini tadi kita sudah buka. Jadi sekarang nanti kita akan ada sesi tanya-tanya ya, dokter ya. Nanti iya, akan ada silakan. pertanyaan beberapa dari saya dan juga nanti ada beberapa pertanyaan dari penonton kita nih, dokter. Baik. Baik, Ya, sebelumnya maaf dokter, ada ingin sapa-sapa penonton terlebih dahulu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, moms and dads dimanapun berada seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri sekalipun. Semoga hari ini kita tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa, sekaligus kita bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, berbagi tips dan triks bagaimana program hamil yang baik dalam rangka bulan puasa Ramadan ini. Perkenalkan, saya adalah Dr. Rina Nulianti, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertility, endokrin, dan reproduksi. Yang tentu saja di sini sebagai sahabat mom and dad semua dan juga sahabat Prodia, yang tentu saja Prodia ini sangat membantu sekali kami dalam mentreatment pasien-pasien kami untuk mewujudkan si buah hati. Luar biasa. Terima kasih, Dokter Ayu. Baik, luar biasa dari dokter Ina, dokter cantik kita hari ini ya. Nah, saatnya kita tanya-tanya dulu nih ya sedikit sama dokter Ina ya. Nah, untuk program hamil ini dok, uh, sebenarnya kan banyak ini mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya dok ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kondisi seperti apa sih dok yang sebenarnya diharuskan oleh pasangan suami istri untuk melakukan program kehamilan? Oh iya, jadi sebenarnya kapan kita menyarankan pasangan suami istri ini untuk ayo cepet-cepet kita program hamil. Nah, dikatakan kapan kita memulai untuk program hamil yaitu pada saat kita mengatakan pasien itu adalah mengalami infertilitas primer, yaitu seorang pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun, telah melakukan hubungan seksual secara rutin yaitu 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu, kemudian tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan tinggal satu rumah, ternyata belum mendapatkan kehamilan atau si buah hati. Jadi pada pasien-pasien ini kita arahkan untuk menyegerakan melakukan program hamil. Atau pasien dengan usia nih lebih dari 35 atau 36 tahun yang menikah nggak pakai 1 tahun lamanya, tapi cukup 6 bulan pernikahan, tapi belum juga mendapatkan kehamilan, kita sarankan untuk segera melakukan program hamil. Kita bilang ini program hamil yang bersifat emergensi, karena mengingat usia dari perempuan ini semakin meningkatnya usia lebih dari 35 atau 36 tahun, kita bilang advanced maternal age, tentu saja kandungan dari cadangan telur itu sudah sangat menurun. Jadi kita harus cepat-cepat ada waktu expired lah ya, kita bilang seperti itu ke pasien. Nah, mitos apa sih sebenarnya pada saat promil? Apakah boleh berpuasa apa enggak ya, dokter ya? Di sini sebenarnya pasangan suami istri yang menjalani program hamil boleh-boleh saja kok melakukan puasa. Artinya puasa ini tidak akan menghambat untuk kita melakukan program hamil. Sebaliknya, si program hamil ini juga tidak akan menjadi kendala untuk kita tetap melakukan ibadah puasa, terutama saat ini adalah ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Nah, dipersilakan saja. Sebenarnya prinsipnya puasa itu menurut saya dan beberapa literatur yang saya baca sangat menyehatkan. Kenapa?
pada saat kita puasa terjadi detox pada tubuh kita ya dokter ya. Terjadi detox, kita metabolisme akan di restart lagi menjadi lebih baik. Makanan-makanan kita akan pilih lagi yang mengurangi karbohidrat, yang manis-manis ya, kalaupun pada saat berbuka boleh manis sedikit tapi jangan terlalu banyak. Terus kita ada olahraga, ada fase istirahat yang cukup. Nah kalau misalnya nggak puasa kan kadang-kadang terus kita forsir ya kerja ya. Tapi kalau puasa kadang-kadang kita punya waktu untuk istirahat sehingga si hormon itu dapat bekerja dengan baik dan tentu saja akan mensupport si pasangan ini untuk menjadi hamil ke depannya. Demikian dokter. Baik, jadi nggak masalah ya dokter ya kalau misalnya saat berpuasa kita menjalankan program hamil. Nah, yang jadi pertanyaan nih dokter, biasanya pada saat kehamilan ini kan ada beberapa terapi ya dok ya, atau beberapa injeksi yang diberikan saat program kehamilan. Apakah itu akan mengganggu kita saat puasa atau istilahnya nggak boleh gitu dilakukan saat kita sedang kondisi puasa? Ya, memang pada saat hamil ada obat-obatan yang diinjeksikan yang bertujuan untuk menstimulasi dari si ovarium itu sendiri agar menjadi lebih baik nanti si sel telur yang kita dapatkan pada saat ovum pick up atau pada saat inseminasi itu hasilnya kualitasnya yang bagus. Tentu saja ada beberapa paham. Ada yang paham yang membolehkan karena kita judulnya semi darurat dan sebenarnya obat-obatan ini kan disuntikan gitu, disuntikan atau ada juga yang diminum. Kita sesuaikan dengan jadwal kita puasa. Nah, kalau di beberapa literatur dan saya membaca itu, MUI sendiri mengizinkan jika dia tidak mengandung suplemen yang bisa mengenyangkan dari si pasien atau kita yang sedang berpuasa yang menjalani program hamil itu tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan adalah yang bersifat mengenyangkan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ini ya pendapat ya, ada yang boleh, ada tidak boleh. Tapi tetap dikembalikan lagi karena tujuan kita adalah tujuan yang baik dan obat ini adalah sifatnya obat, bukan suplemen yang mengenyangkan atau yang bisa membatalkan dari puasa itu sendiri. Dan tidak ada niat untuk memasukkan sesuatu dari, mohon maaf, bagian-bagian yang mungkin dapat membatalkan puasa kita itu sendiri. Demikian dok. Jadi, tapi untuk di tempat kita sendiri sebenarnya dok, kita bisa mengatur itu semua. Nah, kapan suntikannya? Suntikannya itu kan cukup sekali sehari ya dok. Kami biasanya menyuntikannya di malam hari, sehingga si pasien ini akan sangat puas sekali dan akan sangat yakin sekali ibadahnya dapat, obatnya juga dapat gitu, tidak menghambat untuk puasanya. Kita arrange, kita atur di waktu-waktu yang tidak membuat menjadi si pasien ini khawatir apakah puasa saya diterima apa enggak ya. Jadi kita kondisikan di malam dokter setelah kita berbuka puasa untuk suntikannya. Demikian dok. Baik, jadi tidak masalah ya dokter ya, dan mungkin untuk lebih pengaturan waktunya nanti bisa konsultasi langsung ke dokter Rina di Morula IVF ya dok ya? Iya benar. Jadi kita sangat fleksibel, kita tentu saja tetap mengutamakan juga kehappyan dari pasien, tapi tanpa menyampingkan tujuan utama kita adalah untuk membuat si pasien ini goal menjadi hamil ke depannya. Demikian dok. Nah, untuk nutrisi nih dok, kalau misalnya pada saat puasa kan tentu kita istilahnya ada defisit kalori atau segala macam. Betul. Jadi kalau misalnya untuk nutrisi yang bagaimana atau pola makan yang seperti apa yang harus dilakukan moms and dad sekalian, dan juga aktivitas fisiknya, olahraganya nih bagaimana dokter? Karena kalau pada puasa kan kalau olahraga sore atau siang, pagi biasanya akan mengganggu aktivitas atau gimana. Nah, ini bagaimana dok? Nah, sebenarnya kita puasa itu kan prinsipnya adalah hanya menggeser sedikit waktu makan kita ya. Nah, untuk pola
kandungan gizi yang kita konsumsi untuk pasien-pasien yang mengalami program hamil sebenarnya sama. Tapi lebih baik lagi kalau kita hitungkan, artinya kita fokuskan ke pasien ini adalah mengurangi karbohidrat, ya, mengurangi karbohidrat, mempertinggi serat sehingga rasa kenyangnya akan lebih panjang. Jangan lupa cairannya 2 liter per hari, diatur pada saat kita sahur, buka puasa, dan mungkin malam ya. Nah, kemudian yang kita ingat lagi adalah zat-zat yang mengandung mikro maupun makronutrien, Dok, yang tentu saja dapat mensupport untuk perkembangan dari hormon-hormon yang kita harapkan sehingga si sel telur ataupun sperma yang akan didapatkan itu adalah yang berkualitas baik. Seperti apa? Vitamin C, vitamin D itu baik banget tuh Dok untuk maturasi atau membuat si sel telur itu menjadi matang dan mencegah dari inflamasi atau peradangan pada pasien. Kemudian vitamin E, zinc, dan asam folat. Nah, asam folat ini murah meriah dan kita bisa dapatkan di mana saja, Dok, gitu. Jadi sebelum kita program hamil, at least pasien-pasien pada umumnya sudah pinter-pinter banget nih. Sebelum datang ke dokternya, dia sudah mengkonsumsi asam folat, ya, dengan medsos, dengan gadget yang dibuka. Oh ya, asam. Kemudian koenzim Q10 bagus juga untuk perkembangan dari sperm dan sel telur itu sendiri. Nah, seperti itu Dok. Jadi dicukupkan untuk makro mikronutrien dan gizinya, rendahkan dari lemak jenuh terutama yang mungkin akan mengganggu dari pembentukan sel telur atau sperma yang bagus. Kemudian bagaimana dengan olahraganya? Tetap olahraga. Jadi biar badan itu tetap bugar, tetap fresh, tetap awet muda. Selain kita mengatur pola makan, juga tentunya dengan olahraga yang baik. Nah, sebenarnya olahraga apa yang disarankan? Olahraga yang disarankan ada yang bersifat kardio. Nah, kardio itu seperti apa? Lari, ya, jogging, kemudian jalan cepet gitu ya. Kemudian yoga, bagus, berenang, oke, gitu, boleh Dok. Nah, tinggal timingnya ini kapan? Ya, kalau bisa, kalau dulu-dulunya kalau nggak puasa kan kita biasanya pagi ya Dok ya, sebelum bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita olahraga. Tapi kalau misalnya puasa yang mungkin menjelang buka puasa Dok, kita bisa olahraga sehingga pada saat kita udah kelelahan banget nih, lama kan sudah buka puasa, jadi aman gitu Dok, tidak lemes dalam seharian. Tentu saja saya yakin sekali dengan olahraga ini akan membantu sel-sel tubuh kita memecah lemak sehingga, nah terutama pada pasien-pasien PCOS Dok, banyak nih Dok pasien-pasien kami yang menderita PCOS yang basicnya karena obes atau overweight. Nah, dengan berpuasa dan mengatur pola makan serta olahraga yang baik, si hormonnya itu bagus sendiri Dok. Nah, mungkin saya sedikit sharing ya, kalau Anda pasien-pasien pengen tahu sih benar PCOS apa enggak sih gitu. Coba deh ukur berat badannya, lingkar perutnya, dilihat tuh rambut-rambut di kaki tuh ada nggak tinggi panjang gitu. Terus di sini nih ada kumis enggak, yang di perempuan ya Dok, ada jenggot enggak gitu. Suara semakin berat. Dan mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lab Dok. Seperti di Prodia kan punya ya Dok ya anti Mullerian hormone. Itu sebenarnya murah meriah ya menurut saya, bisa dicek kapan saja. Ada pendapat jurnal yang bilang satu, bisa dicek kapan saja untuk menilai apakah kadar hormon kita masih baik-baik saja, cadangan telurnya di range 1,2 sampai dengan 3 nanogram per mililiter, atau pada saat haid hari kedua. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu perbedaan, bermakna sekali sih Dok. Jadi kapan aja boleh lah gitu. Mampir ke Probudia sebentar, diambil darahnya sih. Sebentar, 3 jam, 4 jam udah jadi ya Dok ya. Sip, sementara itu ya Dok. Baik, jadi puasa tidak menghalangi untuk aktivitas fisik ya Dok ya? Iya, tetap boleh aja. Aktivitas fisik boleh disesuaikan dengan kondisi kita. Terus timingnya harus diatur sama jenis olahraganya Dok. Gitu. Baik. Jadi ini Dok, kalau kita puasa, ini kan biasanya seringnya pas buka puasa ada takjil ya Dok ya. Nah, takjil Ya, itu kan mayoritas manis ya Dok ya. Nah, bener. untuk makanan ini bagaimana sih Dok pengaruhnya ke moms and dads yang sedang promil dan juga beberapa makanan-makanan yang siap saji ini apakah diperbolehkan Dokter? Nah, itu dia.
Jadi sebenarnya makanan yang manis ini kita harus pilih juga ya, dokter ya. Makanan manis yang mana? Kalau kita membaca risalah Nabi, tentu saja kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Kenapa kurma? Nah, saya juga baca kenapa harus kurma ya, kenapa nggak yang lainnya? Ternyata kurma itu punya polifenol yang bagus sehingga dia bisa memecah enzim alfa amilase dan glukosidase yang dapat memperbaiki dari sel beta pankreas dalam pengaturan hormon insulin. Itu bagus banget. Ya paling 3 butir cukup, tiga buah gitu ya dok ya, nggak usah banyak-banyak. Terutama pasien-pasien yang mengalami obesitas, tentu saja untuk makan yang manis ini jangan terlalu banyak. Menurut beberapa literatur, kita berbuka ya dengan yang hangat gitu ya, dengan kurma, kemudian dilanjutkan dengan ya kalau orang Islam pasti kita lanjutkan dengan sholat, habis itu makan, benar-benar makan. Nah makan ini tentu saja karbohidratnya kita jangan terlalu banyak, banyakin protein, banyakin buah, kemudian sayurnya, baru karbohidratnya. Nah seperti itu sehingga si tubuh itu akan tetap terjaga semua zat yang dibutuhkan terpenuhi, tapi tidak terlalu banyak yang manisnya. Karena yang manis ini juga tentu saja kalau misalnya terlalu banyak akan menumpuk sehingga membuat kita menjadi overweight atau obese gitu dok. Demikian dok. Baik dokter. Kalau, Nah kalau tadi kan untuk dok. cepat saji ya dok ya tadi ya ditanyakan lagi cepat saji ya. Nah, kalau cepat saji itu setuju saya, Dok. Cepat saji memang tidak direkomendasikan untuk kita konsumsi. Kenapa? Si cepat saji atau fast food ini, saya ada baca jurnal di Korea Selatan itu, dia akan mengganggu tuh untuk hormon-hormon dari si perempuan maupun lelakinya. Baik estrogen, testosteronnya, kemudian progesteronnya akan terganggu sehingga pembentukan dari folikel sel telurnya itu juga tidak baik. Nah, apalagi yang sebenarnya tidak diizinkan yaitu makan makanan yang olahan. Aduh, enak banget dok ya kalau saya inget tuh ya kalau makan-makan olahan ya waktu sekecil sosis, bakso yang di frozen itu enak banget. Tapi ternyata itu kurang baik buat tubuh. Kemudian makanan yang manis, karbohidrat yang tinggi. Terus kita kalau mau beli susu dicek dulu tuh lemaknya banyak nggak ya lemak jenuhnya gitu. Nah kita sebaiknya mengkonsumsi olahan yang susu olahan yang rendah untuk lemak jenuhnya. Dan hati-hati juga kalau ikan mah bagus sebenarnya, tapi kita lihat ikan-ikan yang mengandung merkuri, hati-hati. Nah, seperti itu sih dok. Perbanyaklah mungkin sayuran, buah, terus kurangi yang manis sehingga program hamil kita ini bisa berhasil. Fast food or junk food? No. Iya dok. Berarti hindari makanan yang manis dan juga makanan-makanan yang siap saji ya dokter ya. Jadi mungkin lebih dibanyakin real food-nya ya dok ya. Iya betul, real food. And then no alcohol dan no caffeine. Nah di Pontianak nih dok, kota 1000 tempat warung kopi. Rasanya nggak keren, nggak gaul banget kalau kita nggak ngopi bersama teman-teman. Sebenarnya ngopi itu boleh aja ya, tapi nggak boleh lebih dari 300 miligram gitu. Artinya jangan lebih dari 3 cangkir. Nah kalau memang niatnya adalah program hamil, ya sebaiknya diganti dengan susu aja, susu ibu untuk persiapan hamil yang mengandung makro dan mikronutrien yang baik untuk program hamil itu sendiri dok. Seperti itu sih dok. Jadi makanan harus yang seimbang, real food, dan juga perhatikan makro dan mikronutriennya ya, yes. Ya, serta gulanya ya, ya benar. Lemaknya. Oke. Kemudian dokter kan tadi ada bilang ya sebelum promil bisa dilakukan pemeriksaan AMH ya dok ya. Selain pemeriksaan AMH, pemeriksaan apa lagi sih dok yang bisa dilakukan untuk moms and dad sebelum program hamil ini? Ya. Baik, jadi banyak ya pemeriksaan yang mungkin kita rekomendasikan untuk program hamil. Kita bilang screening dulu. Nah, pada saat contohnya ya, pasien yang ingin menjalani bayi tabung. Yang lakukan pemeriksaan apa? Tentu saja perempuan dan laki-laki ya. Nah, yang paling simpel adalah laki-laki. Satu, cek analisis sperma. Jadi, moms and dad kalau misalnya nanti kontrol untuk program hamil, sebaiknya dua-duanya datang, bukan hanya si momnya aja yang datang ya dok ya.
Jadi si ayah juga datang. Kenapa? Ternyata ayah ini juga memberikan sumbangsi yang cukup tinggi. Make sure dulu tuh si spermanya bagus. Nah, kalau misalnya sperma kurang bagus, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan DFI, DNA fragmentasi indeks. Apakah layak untuk dilakukan inseminasi atau ke arah bayi tabung. Terus kalau perempuannya apa aja yang diperiksa? Nah, si perempuannya ini, si mam yang dilakukan pemeriksaan AMH, anti Mullerian hormon. Kemudian kita bisa mengecek basic ya, kita bilang basal hormon, yaitu pada saat haid hari kedua atau hari ketiga, estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Nah, kadang-kadang nih, mam, dokter, si lehernya, nah mungkin kalau nggak pakai jilbab, kelihatan nih, jenjang gitu ya, tidak ada tiroid. Hati-hati kalau misalnya pasien kita kan misalnya pakai jilbab ya, harus make sure dulu. Nah, untungnya kalau saya kan dokternya perempuan, saya bisa lihat, make sure saya lihat, ada nggak ya benjolan. Takutnya kalau ada tiroid tuh dokter. Kalau ada tiroid, mungkin kita bisa tambahkan dengan pemeriksaan TSH. Karena TSH ini hipotiroid atau hipertiroid itu sendiri tentu saja akan menjadi penghambat untuk program hamil atau terjadi kehamilan tapi terjadinya keguguran berulang seperti itu. Terus pemeriksaan lainnya apa? Tentu saja yang infeksius ya dok ya, HIV, HBsAg untuk menentukan ini hepatitis B apa enggak sih gitu. Faktor-faktor infeksius yang sama darah rutinnya ada nggak sih ke arah trombositopeni, tuh hemofili, nah seperti itu yang dasar-dasarnya. Demikian sih dok yang kita lakukan pemeriksaan. Dan WC tentunya, WC ya dok ya. Make sure bahwa rahimnya oke, telurnya oke. Dan satu lagi, HSG, hysterosalpingografi, kalau pasiennya tidak pernah melakukan laparoskopi. Jadi HSG ini sangat simple, murah meriah ya menurut saya, dan bisa dilakukan dimanapun, tapi paling di kota-kota besar ya. Kalau di kabupaten ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau nggak bisa, kita bisa melakukan SIS. Oke dok. Untuk program kehamilan ini sendiri dok, yang bisa dilakukan saat menjalankan puasa, ini program kehamilan apa saja ya dok ya? Kemudian apakah di Morula IVF ini selain terkenalkan dengan program bayi tabung ya dok ya, apakah ada program kehamilan lain dok seperti program alami atau inseminasi seperti itu dok? Iya, tentu saja. Jadi di Morula IVF Pontianak ini sebenarnya produk kami banyak, bukan hanya untuk program IVF atau bayi tabung saja. Ada ada program yang kita judulnya program alami atau natural cycle, seperti induksi ovulasi. Nah, misalnya pasien yang datang, dok, saya tinggal satu rumah, tapi haid saya suka mundur nih, atau 2 bulan, 3 bulan saya nggak datang haid nih, ternyata dia mengalami gangguan ovulasi. Cukup kita treatment saja, make sure dulu sperma bagus, saluran telur bagus, rahim aman, ya kita atur saja siklus haidnya dok, dengan membuat dari anovulasi menjadi ovulasi. Dengan cara apa? Yaitu induksi ovulasi atau natural cycle. Kita bisa menentukan, bantu dengan minum obat atau dengan suntikan. Kemudian kita trigger atau kita pecahkan si telurnya, dan kita sarankan nanti berhubungannya tanggal berapa gitu dok. Itu natural cycle atau siklus alami. Terus kalau misalnya kita harus mau naik di upgrade lagi, ternyata ada hambatan yang lain lagi nih, ternyata spermnya agak turun sedikit, kita sarankan untuk inseminasi. Inseminasi mah nggak terlalu mahal ya menurut saya, dan sangat simple sekali pengerjaannya. Untuk mom and dad yang jauh di sana, misalnya dari Putus Sibau nih dok, atau dari Sambas, atau dari Sanggau, Sekadau, Melawi gitu ya, dari Singkawang, bisa datang ke sini untuk melakukan inseminasi. Kita cukup periksa di haid hari kedua atau hari ketiga, kemudian kita kasih obat-obatan yang diminum saja. Kemudian pada saat hari tertentu kita memeriksa si telur, baru datang ke sini, atau dengan beberapa dokter yang bersifat satelit dengan Morula IVF Pontianak bisa bekerja sama. Tinggal call saja, hari ini perkembangan folikel sekian dok, oke lanjutkan ini. Kita bisa dari jauh, kemudian pada saat insem bisa dilakukan di sini atau di tempat-tempat satelit kami. Nah itu sangat mudah, murah, dan simple menurut kami. Terus pemeriksaan lainnya apa? Ya treatment laki.
laki ini ternyata kadang-kadang ada yang spermanya, mohon maaf ya, Dad, gitu. Ada yang kurang baik. Kalau kurang baik jangan langsung mengurung diri seakan-akan gempa runtuh langit dari atas. Enggak, ada solusinya. Dan alhamdulillah di kami di Murla IVF Pontianak ini bisa, Dok. Mulai dari biasa kita lakukan pemeriksaan hormon dulu ya. Nah, ini kerjasama dengan Prodia nih, dilakukan pemeriksaan testosteron, FSH gitu ya, CLH-nya pada pasien-pasien dengan kondisi azoospermi nih, yang spermanya ternyata nggak dapet. Tapi kita lihat jangan-jangan dia yang terbendung nih, yang obstruksi. Kalau ternyata nilainya bagus, nanti kita ada tim dari bedah urologi untuk melakukan bisa PESA, bisa TESA, bisa MESA. Dan kita udah beberapa pasien, Dok, yang pada saat pemeriksaan awalnya ternyata spermanya 0, sekali di treatment dan diambil dari PESA, itu berhasil hamil. Jadi insya Allah ya, di mana ada keinginan, ada ikhtiar, dan doa dengan Allah, serta bertemu dengan orang-orang yang tepat dan klinik yang tepat, si ayah bunda bisa mendapatkan sebuah hati. Udah ada beberapa, Dok, anaknya, Dok, gitu. Dari yang spermanya awalnya tidak ada, setelah di treatment bisa dengan baik. Sip, Dok. Untuk program hamilnya ini sendiri, dokter, kalau di saat kondisi puasa, apakah semuanya bisa dilakukan atau bagaimana, dokter? Oh ya, insya Allah bisa. Jadi seperti tadi, Dok, komitmen kami adalah bagaimana bisa membantu pasien-pasien untuk melakukan program hamil tanpa menghambat ibadah puasa ya. Jadi contohnya nih, Dok, kalau dulu kita mengecek analisis sperma kan pagi hari ya, Dok. Nah, ternyata kalau misalnya di bulan puasa kan nggak boleh tuh, masa ngeluarin sperma di pagi hari ya, nggak boleh. Akhirnya kita bisa membukanya di malam hari. Kemudian di Prodia juga begitu, saya yakin ngecek analisis spermanya di malam hari bisa gitu, standby. Terus untuk pemeriksaan transvaginal mungkin ya merasa nggak enak kalau di USG pagi atau siang di saat puasa, kita alihkan di malam hari. Begitu juga dengan suntikannya bisa di malam hari. Nah seperti itu, dokter. Ya paling pada saat ovum pick up ini kan memang sangat ini ya, krusial ya buat kita. Nah, kita lakukan di pagi hari. Ya mungkin di situ saya yakin kita juga kolaborasi dengan beberapa pemuka agama. Kalau memang ini adalah tujuannya baik, niat kita baik, dan ini tidak bisa ditunda untuk, kalau udah telurnya udah besar nggak bisa ditunda untuk ke malam, ya kita kerjakannya di pagi, Dok. Demikian, dokter. Baik. Semuanya nanti akan disesuaikan nih Moms and Dad dengan waktunya ya. Nanti jadi nggak perlu khawatir nih. Jadi bisa datang ke Murla IVF untuk konsultasi, nanti akan diatur waktunya sesuai dengan kenyamanan dari Moms and Dad sekalian. Nah, dokter, ini kita udah banyak nih pertanyaannya nih, Dok. Kita jawab pertanyaan dulu ya, dokter. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Titin nih, Dok. Bos Titin. Pertanyaannya, apakah betul, Dok, program Promil ini di atas 40 tahun itu keberhasilannya sudah susah atau kecil, dokter? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang untuk program hamil ini, terutama yang perempuan ya, Dok, kita fokus ke perempuan. Kalau laki-laki mah terserah. Mau 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, selama masih ada sperm, is okay gitu. Jadi dia tidak ada batas waktu ya untuk laki-laki untuk memproduksi si sperma itu sendiri. Nah, berbeda sama perempuan. Makanya tadi kita punya nih masa-masa keemasan, Dok. Kalau kurang dari 30 tahun biasanya bagus banget tuh. Angka keberhasilannya bisa sampai dengan 60 dan 80% tuh, Dok, untuk keberhasilan. Kita nggak pernah janji 100% ya, Dok, karena kita tahu bahwa nyawa dan keberhasilan itu hanya Allah yang memegang kuasanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 tahun, sangat optimis banget. Selama cadangan telurnya bagus, sperma bagus. Nah, semakin bertambahnya usia, tentu saja untuk menghasilkan si oosit atau sel telur itu akan semakin turun. Seperti dikatakan, jika pada usia kurang dari 30 tahun, cukup kita mendapatkan 4 oosit atau sel telur saja, ada 1 yang bagus.
satu yang bagus. Artinya chance-nya sampai 25% kita mendapatkan sel telur yang dikawinkan sama si sperma akan mendapatkan embrio yang bersifat euploid. Nah, kalau misalnya usia lebih dari 35 tahun, itu harus mendapatkan sekitar 8 sampai dengan 15 telur untuk mendapatkan satu atau dua oosit yang good banget, kualitas yang baik banget, dan begitu dikawinkan sama sperm atau kita lakukan fertilisasi, dia menjadi embrio yang baik. Nah, berbeda dengan usia lebih dari 40 tahun nih dok, gitu. Kalau lebih dari 40 tahun, tentu saja kita ya berusaha untuk mendapatkan telur sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kondisi embrio yang euploid, yang baik. Euploid itu artinya jika dia nanti diteruskan akan menjadi bayi yang bagus. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya diteruskan, dia tetap hamil, tapi hamilnya jadi hamil kosong tuh dok. Kita bilang blighted ovum. Biasanya karena kelainan kromosom atau kromosomnya bersifat yang euploid itu. Nah, seperti itu dok. Dan itulah kendala kita. Makanya kalau misalnya usianya lebih dari 36 tahun, 35 atau 36, kita nggak pakai batasan 1 tahun dok pernikahan. 6 bulan, cepet kita udah sarankan untuk program hamil. Kenapa? Karena kita mengejar si telurnya ini dok, karena ada batas waktunya. Dan kalau misalnya udah menjalan 48, 49 atau 50 ya dok ya, rata-rata menopause kita kan 50-51 ya untuk Indonesia dan internasional, sekalipun dunia itu 51 average-nya ya. Kalau dia tidak haid lagi dengan kadar AMH yang sangat rendah sekali atau FSH yang udah tinggi sekali, itu mungkin saja sulit. Tapi untuk baru ini dok, saya mungkin bisa sharing buat teman-teman moms and dad. Moms and dad, tidak ada salahnya kita mencoba. Ada beberapa pasien kami yang mungkin harapannya sudah hampir punah rasanya ya, dengan AMH yang rendah banget. Kita bisa melakukan rejuve. Rejuve itu kayak peremajaan dok, peremajaan dari telur. Ya, kita bisa melakukan PRP. Nah, PRP ini kalau dulu kita pikir kayaknya nggak mungkin ya dilakukan, ternyata udah bisa kita lakukan di sini. Nggak perlu harus, maaf, keluar kota, ke Jawa, ke Jakarta, Surabaya, atau harus keluar negeri, ke Singapura, ke Korea, ke Vietnam, ke India, enggak. Cukup di sini tuh bisa kok ya, dan harga juga sama, dan mungkin kita akan lebih merasa comfort karena yang ngerjakan adalah orang kita sendiri. Dari bahasa kita tidak ada masalah, dari segi tempat tinggal mungkin kosnya tidak akan masalah, dari segi makanan akan tidak ada adaptasi perubahan makanan. Itu bisa dilakukan, namanya PRP dok. Si telur itu kita kasih treatment khusus, kita ambil darahnya si pasien, kita lakukan treatment, kemudian kita suntikan kembali ke dalam telurnya itu sendiri, dan dicek AMH-nya bisa meningkat dok. Misalnya nih dari angka 0,5 ya, padahal normalnya 1,2 tuh sampai 3. 0,5 bisa menjadi angka 0,9, dan pada saat diambil petik telurnya, ada telurnya. Begitu dikawinkan sama di ITSI, kita bilang dengan sperma suaminya, tumbuh. Dan pada saat kami masukkan, berhasil. Dan alhamdulillah pernah ya dok, kami di Morula IVF Pontianak ini mempresentasikan di ajang internasional bahwa ada pasien kami yang berhasil dengan nilai AMH sangat rendah sekali, sudah tua ya dok ya, udah 40-an. Kita bilang advanced maternal age dengan poor ovarian reserve, dengan kadar hormonnya sangat jelek, dilakukan peremajaan, pemberian obat-obatan dan treatment khusus, berhasil hamil. Kita sedang waiting nih dok untuk kelahirannya. Begitu nanti lahir, kita akan launching lagi untuk share ke jurnal. Ya, kita nggak takut sekarang, apapun yang terbaik yang kita dapatkan, kita akan share ke jurnal internasional. Demikian dok. Masya Allah sekali ya dok ya. Jadi Morula IVF Pontianak ini nggak kalah ya dok ya dengan yang ada di luar negeri ya dok. Iya, baik. tentu saja. Karena Morula IVF Pontianak ini afiliasinya dengan Morula Indonesia, yang tentu saja memiliki cabang yang menurut saya paling banyak ya untuk di Indonesia. Dan kita sepakat untuk menaikkan siklus. Tujuannya adalah mengusahakan orang-orang Indonesia mendapatkan treatment yang cepat dan tepat, yang tidak kalah dengan standar internasional. Dan alhamdulillah lagi untuk Morula IVF ini kita sudah mendapatkan sertifikasi ARTEC, artinya diakui oleh internasional dok.
Jadi Moms and Dad jangan ragu, kami Morula IVF Pontianak merupakan bagian dari Morula IVF Indonesia yang tentu saja dengan SDM, tim, cara kerja, dan ramuannya sama dengan Morula Indonesia dimanapun berada. Begitu dok. Biasa sekali ya dok ya. Nah berikutnya ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter, apakah kelainan genetik bawaan pada janin bisa dideteksi dan dicegah selama proses promil, dok? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya untuk kelainan genetik pada saat yang mungkin saja terjadi pada janin, itu sebenarnya bisa terdeteksi pada saat kita program hamil. Nah, pada saat kita program hamil, oleh karena itu ya, apalagi kalau memang kita tahu nih pasien memang ada saudaranya, mohon maaf, yang mengalami sindrom, contoh sindrom 21 atau sindrom Down, sindrom 13, 18, atau ada kelainan yang lainnya, kita akan pasti lebih aware ke pasien itu. Kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih banyak dan komplit. Nah, kalau untuk di IVF sendiri, sebenarnya ada pemeriksaan namanya PGTA. PGTA itu adalah pre-genetic testing. Euploid, kita melihat apakah embrio itu adalah sel telur yang diisi atau dikawinkan sama sperm. Kemudian hari kelima menjadi embrio, jadi cikal bakal dari bayi. Kemudian akan dibiopsi diambil sedikit, terus dilihat apakah mengandung kromosom yang bersifat anomali atau ada kelainan. Nah, kalau ada kelainan kita sampaikan ke pasien, Mom, Dad, misalnya nih, dari ada 5 embrio yang kita dapatkan di hari ke-5 blastokis, ternyata yang mengalami kelainan ada 3, tapi 2-nya bagus banget nih. Nah, gimana? Apakah kita masukkan yang 2 atau kita masukkan 1 aja dulu bertahap? Nah, dipersilakan ke pasiennya. Atau kalau sebaliknya nih, mohon maaf, tiba-tiba ternyata hasilnya adalah 5-5-nya mengalami kelainan. Kita serahkan ke pasien, kita bicara secara jujur ke pasien, silakan pasien memilih apakah tetap akan dimasukkan atau tidak. Nah, tentu saja kalau tetap dimasukkan, resiko untuk terjadinya kelainan pada janinnya sangat besar. Nah, itu dia. Nah, apa sih tips dan trik supaya kita mencegahnya lagi nih? Ya tentu saja dengan pola hidup yang sehat, lifestyle yang sehat, makan makanan yang sehat, menjauhi dari kemungkinan terjadinya infeksi, nah seperti itu. Dan infeksi mungkin ya agak familiar ya, kita lakukan pemeriksaan TORS, toxo, rubella, cytomegalovirus, walaupun itu tidak bersifat rutin, tapi kalau memang si pasien ingin ya silahkan saja ingin mengetahui dari kesehatannya sendiri. Begitu dok. Bisa tuh di Prodia. Nah, iya dokter. Kebetulan ada promo ya tadi dokter ya. Untuk pemeriksaan TORS ini ada diskon 20% ini Wow. dok. Dari 3 juta lebih jadi 100. Gitu. Waduh, Jadi senang sekali. Pasti Moms and Dad bahagia ya kalau dapat diskon. langsung datang ke produknya. Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya, dokter, saya mau mengingatkan kepada Moms and Dad bahwa ada giveaway nih untuk acara kita kali ini, yaitu hadiahnya berupa free 2 seat konsultasi plus buka puasa bersama bareng dokter cantik kita, Dokter Rina. Morula IVF dan juga mendapatkan voucher pengecekan di lab Prodia Pontianak. Jadi Moms and Dad bisa mengisi link di bit.ly/giveaway live sharing. Untuk linknya sudah ada kita cantumkan di kolom komentar dan judul ya, Moms and Dad. Keren banget, luar biasa. Itu bisa membantu Moms and Dad ya. Satu, kita bisa mendapatkan hasil labnya ya dok ya. Terus saving money dong, artinya bentar lagi lebaran ya, tradisi kita mau buat makanan. Ya mungkin ada beberapa Moms and Dad yang ingin beli baju baru, bisa ya uang itu disisihkan. Luar biasa, silahkan Moms and Dad. Terus kita bisa kongko bareng ya, bisa lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, discuss. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Prodia, terima kasih Morula yang telah melakukan acara ini ya, sangat membantu sekali untuk Moms and Dad. Dan tentu saja kita bisa berbagi, dapat amal ya dok. Iya. Semoga berkah ya dokter ya ilmunya. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih dok, mungkin satu pertanyaan lagi ya dok ya.
karena udah hampir mau jam 11. Jadi ini ada pertanyaan dokter. Sejak usia berapa sebaiknya seorang perempuan sudah harus segera melakukan egg freezing apabila ada kendala dalam mendapatkan keturunan, dokter, atau kondisinya belum berumah tangga? Iya, baik. Jadi sejak usia berapa kita bisa melakukan egg freezing jika usia, ya kembali lagi terkait ke usia. Saya katakan di sini hati-hati pada usia lebih dari 35 tahun. Memang ya, sekarang trennya perempuan itu senang berkarir dulu, baru untuk menikah, baru ya punya anak kayaknya nanti-nanti aja ya, lagi asik berkarir nih, lagi puncak-puncaknya nih, lagi ranum-ranumnya nih gitu, menunda. Tapi moms and dad percayalah bahwa untuk perempuan ada batas expirednya, sehingga sebelum terjadi batas expired itu silahkan untuk melakukan freezing telur atau egg freezing. Mungkin di usia 35 tahun, silahkan saja kalau untuk melakukan egg freezing. Nah, mungkin untuk di Indonesia sendiri, sudah ada ya, kita sebut artis kita yang melakukan egg freezing. Dipersilahkan saja kalau ingin melakukan. Apalagi nih, untuk pasien-pasien dok, ada beberapa pasien saya yang mohon maaf, dia terserang cancer. Jadi bukan hanya dari usia nih, kalau memang usianya muda, misalnya nih, di umur masih 30 tahun gitu, tapi dia terserang kanker ovarium. Artinya pada saat kita melakukan operasi, sebisa mungkin kan kita meninggalkan sedikit telurnya, sehingga dia bisa untuk memiliki keturunan ke depan hari. Nah, kita saving dulu tuh, kita harus berikan treatment dulu, obat-obatan khusus untuk memprotek, biar nanti pada saat dilakukan kemoterapi, pada pasien, si telur yang tinggal sedikit itu bisa tetap baik. Dan kita bisa melakukan egg freezing. Egg freezing disimpan untuk sampai kapan? Selama labnya bagus, bisa 9 tahun, 10 tahun, silahkan saja gitu. Tinggal nanti pada saat dia menikah, pasti tentu saja kita menuliskan ya, terserah pasien ini menikah atau tidak ya. Misalnya dia tidak menikah, kita akan menuliskan bahwa karena kondisi khusus pada pasien ini kita melakukan egg freezing. Nah, pada saat dia sudah ada suaminya, kita secara legal melakukan investigasi dan data-data yang akurat sehingga dikawinkan dengan dapat ITSI dengan sperma suami dan bisa menjadi embrio dan kita tanam. Nah, seperti itu dok. Jadi boleh egg freezing ini sebenarnya karena faktor usia bisa lebih dari 35 tahun atau dia ada faktor penyakit seperti menderita cancer, ovarian cancer, sehingga dia harus menyelamatkan si telurnya itu sendiri, dok. Boleh, dok. Kita bisa, mau rula itu Pontianak bisa. Baik. Dokter, maaf, ini satu pertanyaan lagi ya, dokter ya. Apakah ada cara alami yang bisa dipraktekkan orang awam dalam mendeteksi masa subur nih, dok? Oh iya, jadi sebenarnya untuk deteksi masa subur itu banyak caranya. Yang paling alami banget tuh ya, misalnya sih saya kasih tips and tricks. Kita tahu nih, haid kita misalnya, haid kita ini ada regular ya, teratur siklusnya 28 hari. Ya range antara 12, kita bilang di ovulasi itu di angka hari ke-14. Ya 12 sampai 16 tuh benar-benar udah lagi subur ya. Dilihat dari lendirnya itu dok. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata yang kurang berkenan. Kalau pada saat kita fase ovulasi itu didapatkan ada lendir bening pada di daerah vagina kita itu keluar yang kalau ditarik panjang nggak mau putus tuh. Tapi bening ya, tidak ada bau warna hijau, kuning, enggak, dia bening tuh seperti kayak ya mohon maaf kayak ingus gitu ya, panjang lendirnya, bersih gitu. Nah, itu fase ovulasi. Silakan aja berhubungan dengan kondisi yang koitus yang baik, artinya jangan satu hari langsung 5 kali, jangan, cukup 1 kali, tapi fasenya bagus gitu, maksimal. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan lainnya dengan cara LH test. LH test itu apa? Tinggal beli bebas ya di toko, di apotik-apotik, urinnya atau kencingnya itu dicelupkan di pagi hari, dilihat apakah terdapat 2 garis. Nah, 2 garis ini bukan berarti hamil ya, tapi 2 garis ini menunjukkan fase itu adalah fase ovulasi. Kapan dilakukan? Kalau saya sarankan ke pasien mulai dari hari ke-10 haid
Sampai seminggu ke depan tuh dicek tuh setiap hari, dilihat evaluasi mana yang terang banget tuh garis duanya. Kalau terang banget di garis dua ya itu fase ovulasi. Begitu dok. Fase yang lainnya yang mungkin dari suhu tubuh ya agak sedikit hangat, terus yang lainnya juga bisa dari tapi kita harus mengecek ya suhu tubuh kita setiap hari, terus dicatat, dilihat mana fase tubuhnya itu yang agak berubah, nah itu fase ovulasi. Demikian dok. Baik. Tapi yang paling ngetren ini biasanya metode kalender sama LH-test itu ya dok ya, yang pakai Iya alat itu betul. ya. Iya. Dan yang agak mendekati sebenarnya dengan USG dok. USG ini sebenarnya simple ya, cukup ya. Memang lebih bagus sih USG transvaginal dok. Kita melakukan USG transvaginal, kita lihat tuh kan nampak tuh folikelnya. Kalau folikelnya ada folikel dominan atau folikel dominan itu artinya folikel yang paling besar di sel telurnya, di ovariumnya itu sendiri yang mencapai 18 mili dengan dinding yang sudah mulai tipis banget. Kemudian di rahimnya kita kombinasi dengan melihat di rahimnya ada gambaran trilaminer dengan ukuran sekitar 8 mili dan garis triple line-nya jelas banget. Nah itu fase yang bagus banget tuh. Bentar lagi pasti udah ovulasi. Kalau ovulasi dia pecah tuh dok, yang folikel dominannya pecah, terus tampak cairan bebas di sekitar rahim dan telurnya. Itu biasa kita suruh segera berhubungan atau kita bantu kita pecahin telurnya. Terus 36 jam atau 40 jam setelah kita pecahin, silahkan berhubungan gitu. Jadi sebenarnya moms and dad untuk induksi ovulasi secara alami pun kami bisa bantu moms and dad untuk mengecek kapan hari suburnya, dan kita bisa, kalau tidak bisa pecah sendiri atau ragu ya gitu, bener nggak ya saya besok nih pasti keluar sudah si telurnya, kita bisa bantu untuk pecahin sehingga kita mendapatkan timing yang pas untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Demikian dokter. Baik dokter. Nggak terasa ya dokter ya, udah hampir 1 jam nih kita live sharing sama moms and dad sekalian. Nah mungkin untuk pesan-pesan, apakah ada pesan-pesan dari dokter Rina untuk moms and dad nih yang sedang atau akan menjalankan program kehamilannya terutama saat bulan Ramadan ini? Baik. Jadi moms and dad, saya yakin bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Jadi Allah sendiri menjanjikan bahwa bulan Ramadan ini penuh keistimewaan. Untuk bulan Ramadan kita akan lebih menyisakan waktu untuk diri sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan untuk lebih berkumpul bersama keluarga untuk support satu sama lainnya. Bulan Ramadan atau puasa tidak akan mengganggu untuk kita melakukan program hamil. Bahkan saya yakin dengan bulan Ramadan ini akan mendetoks tubuh kita, hormon kita, sehingga metabolisme itu lebih baik. Jadi kenapa takut untuk melakukan program hamil di bulan Ramadan? Kita perbaiki pola makan, kita perbaiki olahraga yang baik yang sesuai dengan untuk program hamil. Kemudian kopi, alkohol, zat-zat yang dapat menjadi toksik terhadap diri sendiri itu kita hindarkan, dan tentu saja bersihkan hati dan lebih yakin kepada Tuhan setelah kita melakukan ikhtiar, bertemu dengan klinik yang tepat seperti Morula IV Pontianak, melakukan laboratorium yang tepat seperti di Lab Prodia yang kita percaya dimanapun hasilnya valid untuk hasil menunjukkan bagaimana hormon kita itu sendiri. Dan pada saat bulan Ramadan tentu saja kita akan merasa lebih tenang sehingga hormon kortisol, TSH yang kadang membuat kita cemas itu kita menjadi lebih tenang dan lebih kusuk untuk melakukan program hamil. Karena sesungguhnya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa membackup dan membantu moms and dad untuk menunjukkan cara, tips dan trik yang terbaik yang selama ini telah kita lakukan dan telah menghasilkan anak-anak yang sehat di Indonesia, dan bahkan juga anak-anak yang pernah dilahirkan di Morula ini walaupun bukan di Pontianak bisa sudah kuliah di luar negeri, jadi tanpa adanya kelainan. Demikian dokter. Materi hari ini sangat luar biasa ya dok ya, Masya Allah sekali. Terima kasih kepada dokter Rina atas ilmu-ilmunya, atas insight-insightnya, atas pandangan-pandangannya yang telah membuat moms and dad mungkin awalnya ragu-ragu ya untuk program hamil selama bulan Ramadan. Jadi semakin yakin
bahwa puasa tidak akan mengganggu program kehamilan ya dok ya. Iya. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Rina atas ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga Dokter Rina juga lancar ya dok ya puasanya, sehat-sehat terus sehingga bisa melayani terus moms and dad dengan prima. Siap. Baik. Mungkin Dokter Rina mau melanjutkan kegiatan kembali. Mungkin kita ingatkan kembali untuk moms and dad bahwa ada giveaway untuk free 2 shift konsultasi. Jadi jangan lupa untuk mengisi linknya sehingga nanti bisa buka puasa bersama sama dokter cantik kita, Dokter Rina, dan juga bisa mendapatkan voucher pengecekan di Lab Prodia Pontianak. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Rina. Kita tutup. Terima kasih juga kepada Moms and Dad yang telah meluangkan waktu untuk menambah ilmu kita pada hari ini. Terima kasih Moms and Dad. Terima kasih Dokter Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prodia, terima kasih Mom and Dad. Silahkan datang ke Murla IV Pontianak di Jalan Ahmad Yani di Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa lantai 2. Dan tentu saja pengecekan labnya di Lab Prodia di Jalan Ahmad Yani juga dengan hasil yang akurat. Baik, terima kasih. Salam 2 garis. Segera hamil. Bye. Bye. Makasih dokter. Makasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.